Alur cerita, Tales of Herding Gods. Chapter 301. Karung Tao Tie Kinmu selalu berisi semua jenis herbal untuk keadaan darurat, untuk memastikan bahwa ia akan dapat mengobati dirinya sendiri ketika ia terluka. Tentu saja, sebagai dokter ilahi dari satu generasi, ia selalu memiliki beberapa ramuan beracun juga. Lagi pula, bahkan jika dia tidak memiliki ramuan beracun, dia masih bisa membuat zat beracun hanya dengan ramuan roh saja. Kelelawar putih berdiri tegak seperti manusia, dan Kinmu pergi ke depan untuk memeriksa luka-luka mereka. Dia sedikit mengernyit. Cedera pada tubuh dua kelelawar itu tidak parah. Jiwa mereka yang menderita luka-luka parah akibat serangan para dukun. Dukun besar Istana Emas Roland menggunakan jiwa makhluk hidup lain, termasuk manusia, untuk berkultivasi. Bahkan jika mantra dan seni ilahi mereka semua termasuk, pencapaian mereka pada seni ilahi jiwa masih yang terkuat. Seni ilahi pertempuran mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Ketika Pangongso berkelahi dengan Kinmu, dia tidak menggunakan jiwa seni ilahi yang terbaik. Sebaliknya, dia menggunakan pedang Dao dan teknik dari Little Jade Capital dan sisa tempat suci untuk bersaing dengan Kinmu. Ini berakhir dengan dia kehilangan keunggulan dan dikalahkan oleh Kinmu dengan menyedihkan. Jika dia menggunakan seni ilahi jiwa, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Kinmu tidak yakin apakah teknik penciptaan setan surgawinya mampu mempertahankan seni ilahi jiwa yang lain. Seni ilahi jiwa Istana Emas Roland disebut seni sihir mantra dukun karena dibudidayakan secara ekstrim. Inilah sebabnya mengapa tempat itu disebut sebagai tanah suci di padang rumput. Dua kelelawar putih dipukul berkali-kali oleh mantra dukun Raja Dukun, dan budidaya terendah di antara lawan mereka adalah alam makhluk surgawi. Bagi dua kelelawar putih yang masih hidup setelah menerima beberapa serangan dari mantra dukun mereka, itu menunjukkan bahwa keturunan dewa benar-benar luar biasa. Begitu kuat, saya harus menerapkan dosis berat, Kinmu bergumam pada dirinya sendiri. Kedua kelelawar putih itu langsung diperingatkan. Apa katamu? Aku bilang lukamu sangat berat, jadi aku harus memberikan dosis yang berat. Bagaimana saya harus merujuk pada dua teman Dao? Untuk berurusan dengan Pangongso dan mantra dukun Istana Emas Roland, Kinmu telah meneliti tentang obat-obatan dan memelihara jiwanya. Dalam ajaran apoteker, tidak ada banyak tentang racun dukun yang ditargetkan pada jiwa dan apa yang tidak terlalu rinci. Bahkan jika apoteker adalah raja racun, ia biasanya bergerak di sekitar bumi tengah dan jarang lari ke padang rumput. Jadi ia tidak memiliki banyak pemahaman tentang racun dukun dan luka pada jiwa. Namun, Kinmu telah melakukan sejumlah pertemuan dengan Istana Emas Roland. Jadi dia perlahan-lahan memahami. Dengan menggabungkan 7 tulisan ciptaan dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, ia meneliti pengobatan yang terdiri dari ramuan dan teknik. Aku dipanggil Fu Yuqiu, dan ini adalah kakak laki-lakiku Fu Yuchun, kelelawar putih dengan telinga lebih panjang. Ketika dua kelelawar putih melihat bahwa Kinmu tidak membutuhkan tungku pil untuk menyuling pil dan obat-obatan dan hanya menggunakan teknik tangan dan ki vital untuk mengekstraksi energi obat dari herbal sambil menggunakan teknik tangan untuk menyelesaikan peran obat, mereka tidak bisa membantu menangis karena terkejut. Pisician Bullhead benar-benar luar biasa. Kami terpesona. Tidak lama kemudian, Kinmu berhasil menyempurnakan pil semangat pertama. Fu Yuchun bertelinga pendek tidak segera mengonsumsi pil semangat tetapi berkata dengan hati-hati, "Apoteker Banteng, Anda harus mencicipi yang pertama." Kinmu tertawa terbahak-bahak. "Saudara tentu berhati-hati. Nama keluarga saya bukan Bull. Nama keluarga saya adalah Qin dan nama saya hanya Mu." Ketika dia mengatakan itu, dia mengambil pil semangat dan memakannya. Baru saat itulah kedua kelelawar putih diyakinkan dan memakan pil semangat. Kinmu kemudian menggunakan teknik penciptaan hantu dan teknik penciptaan bumi Aion untuk memukul dua kelelawar putih untuk mengkatalisasi energi obat dan memperkuat jiwa mereka. Kedua kelelawar putih itu merasa jauh lebih nyaman, dan luka-luka mereka memang berkurang. Kinmu menyempurnakan pil semangat lagi, dan Fu Yuchun membuatnya makan satu lagi. Kelelawar putih ini jauh lebih berhati-hati daripada adiknya Fu Yuqiu. Kinmu menurut dan makan satu pil semangat. Saat itulah kedua kelelawar putih memakan sisanya, menyembuhkan lebih banyak dari luka-luka mereka. Pada saat ini, beberapa dukun hebat yang dikejar sampai di sini datang menyerang tanpa salam. Kedua kelelawar putih itu masih mengalami luka-luka parah, yang eksternal setidaknya telah dirawat. Kinmu mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan jari. Pedang tanpa beban bergegas keluar di dukun besar. Para dukun besar melihat serangan murahan dan semua tertawa keras. Seberapa miskin adalah Chul Chul Qin iblis surgawi untuk benar-benar hanya memiliki pedang roh dari 6 arah realm.
Yah, tidak apa-apa, itu akan membuat lebih mudah bagi kita saudara untuk mencapai prestasi besar. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, sepotong hujan putih yang bersinar datang dari punggung Kinmu saat 8.000 pedang bergerak serentak dan bergegas ke langit dari karung Tao Tie. Pedang berbalik ke arah para dukun dan bergegas, menenggelamkan target mereka dengan deru. Kinmu menjentikan jari telunjuknya ke atas, dan pedang Carefrey terbang kembali ke sarung pedang. 7.999 pedang itu kemudian segera menyusul ke dalam karung Tao Tie. Di tempat pedang berharga itu mendarat, tidak ada satupun mayat lengkap yang bisa dilihat. Kedua kelelawar putih itu menatap dengan mata terbuka lebar, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Itu adalah pemandangan yang agung ketika para prajurit kekaisaran barbarian ditelan mengeksekusi pelet pisau mereka dan menebas pisau melengkung yang tak terhitung jumlahnya pada musuh, tapi kepala banteng Pisichan ini sebenarnya adalah 100 tentara pria sendirian, mengirim ribuan pedang terbang ke arah musuhnya. Para dukun besar telah menderita dan mati secara tidak adil di bawah serangannya. Karena dukun besar ini menemukan jalan mereka di sini, para dukun harus dekat, tidak baik untuk tinggal di sini lagi. Tatapan Kinmu berkedip, dan dia berkata kepada dua kelelawar putih, "Teman-teman Dao, mari kita cepat maju." Dua kelelawar putih mengikutinya sambil saling melirik. Fu Yukyu tersenyum dan bertanya, "Baru saja dua orang mengatakan Anda Cult Kin dari Heavenly Devil Cult?" Kinmu duduk di punggung naga kilin dan terus memperbaiki pil semangatnya tanpa khawatir. "Itu benar. Namun, kami menyebut diri kami sekte suci surgawi. Kami pernah bertemu orang-orang yang menyebut diri mereka Heavenly Saint Cult di tempat ini. Sekelompok orang emas yang menghadap mereka juga memanggil mereka Heavenly Saint Cult. Jika Anda adalah penguasa sesat manusia, bukankah Anda dari keluarga Mars?" Kinmu membubarkan bentuk Mars Sovereign-nya dan mendapatkan kembali penampilan aslinya dengan senyum. "Betul. Saya awalnya manusia, saya hanya menggunakan transformasi Dewa Heavenly Saint Cult untuk berubah menjadi bentuk Mars." Dua kelelawar putih mengeluarkan air liur, dan hati mereka terhubung. "Ketika luka kita sudah sembuh, kita akan memakannya. Kami akan memakannya langka." Kinmu selesai memperbaiki pil semangat, tapi dia tidak memberikannya pada dua kelelawar putih. Dia hanya makan satu sendiri tanpa memberikan yang tersisa. Fu Yuchun bingung. "Mengapa Cult Master Qin tidak memberi kita pil semangat?" Kinmu tersenyum. "Batch pil semangat ini digunakan untuk mendetoksifikasi racunku sehingga tidak perlu memberikan pil apapun untuk kalian berdua." "Mendetoksifikasi racun?" Fu Yuchun bergetar dan tergagap. "Racun apa?" "Tentu saja itu racun dalam 2 batch pil roh yang kuberikan padamu," jelas Kinmu. Wajah kedua kelelawar putih itu langsung menghitam, tetapi tepat ketika mereka akan menerkamnya, mereka merasakan jiwa mereka mati rasa dan tubuh mereka tersentak karena rasa sakit. Keduanya jatuh ke tanah dan bergerak tanpa henti. Naga kilin mencibir dan berkata, "Dua burung bodoh, untuk benar-benar berani makan pil roh Guru Cult, benar-benar bertindak sembrono." Kedua kelelawar putih itu geram dan berkata serempak sambil berbaring di lantai, "Lemak sialan, kau burung bodoh." "Fatih Dragon, tidak semua yang tumbuh sayap adalah burung, mereka bukan burung." Kinmu meraih dua kelelawar putih dan meletakkannya di punggung naga kilin. "Teman Dao." "Bah." Kedua kelelawar putih itu sangat keras kepala. "Racunku hanya menyusup ke kedua jiwamu. Ini adalah racun jiwa baru yang saya kembangkan dan Anda berdua sedang mengalami flare pertama. Setelah 10 kali gejolak, jiwamu akan terkoyak oleh rasa sakit yang tak tertahankan." Kinmu berseri-seri pada mereka. Racun jiwa berbeda dari racun normal karena ia mereproduksi dirinya di dalam jiwa. Setiap kali ia menyala, toksisitasnya akan menjadi 10% lebih besar. Saya memiliki penawarnya di sini yang dapat meniadakan dengan tepat 10% tambahan toksisitas. Dia mengeluarkan 2 pil semangat dan mengiris sepotong kecil dari masing-masing, memasukkannya ke mulut kedua kelelawar. Dia kemudian memukul dan menghancurkan 2 pil semangat menjadi bubuk. Dia tidak meninggalkan obat penawar di tubuhnya dengan khawatir bahwa dua kelelawar putih itu tiba-tiba akan membuat langkah mematikan pada dirinya, membunuhnya untuk merebut penawarnya. Hanya jika dia memperbaiki penawarnya tepat sebelum racun jiwa di kelelawar putih menyala, dia bisa mengendalikan mereka. Racun jiwa di tubuh kelelawar ditekan oleh penawarnya, dan rasa sakit yang hebat lenyap. Mereka berdiri dengan wajah gelap. Setelah beberapa saat, Fu Yuchun berkata, "Kami mengakui kekalahan. Namun, kami hanya akan melindungi Anda di lembah hantu. Setelah kamu keluar, kita akan berpisah." "Kesepakatan?" Kinmu setuju tanpa ragu-ragu sesaat dan memperbaiki batch pil, melemparkannya ke dua kelelawar putih.
Dia kemudian melemparkan sebotol air liur naga kepada mereka juga untuk menyembuhkan luka luar mereka sambil berkata, "Oleskan air liur naga di luar dan mengkonsumsi pil semangat, luka Anda pada dasarnya akan sembuh." Dua kelelawar putih mengkonsumsi pil semangat dan menerapkan air liur naga pada luka mereka. Dalam waktu singkat, luka-luka mereka benar-benar pulih hampir sepenuhnya. Telinga Fu Yukio berkedut, dan dia memperingatkan, "Hati-hati, ada serangga jiwa di bawah tanah. Sangat berlemak, jangan menginjak tanah." Awan api segera muncul di bawah kaki naga kilin, mengangkatnya dari tanah. Kinmu menundukkan kepalanya untuk melihat dan melihat tentakel salju putih telah keluar dari tanah, melambai-lambai dengan lembut. Jenis organisme yang luar biasa ini sangat aneh. Wajah bengkok kadang-kadang muncul di tentakel putih salju, dan mereka akan membuka mulut mereka untuk mengeluarkan jeritan sengsara yang menyerang jiwa orang. Kedua kelelawar putih itu memekik serentak, dan gelombang suara hening menghantam tanah. Getaran keras langsung datang dari bawah, dan seekor serangga besar yang ditutupi tentakel muncul dengan separuh tubuhnya di atas tanah dan separuh lainnya di bawah tanah. Terguncang sampai mati oleh gelombang suara dua kelelawar putih. Serangga meleleh dan segera menjadi tumpukan air yang diserap oleh tanah. Ketika itu terjadi, banyak manusia kecil keluar dari tubuhnya dan wajah-wajah berlari ke segala arah, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Kinmu terperangah. Apa bentuk kehidupan aneh ini? Asal-usul lembah hantu sangat kuno. Saya sudah mendengar dari leluhur saya bahwa ini adalah tempat yang terhubung dengan Youdu. Dewa-dewa kuno telah membuka jalan ke dunia lain, dunia Youdu, Fu Yuchun menjelaskan. Ini akhirnya membiarkan beberapa hal dari Youdu masuk. Para dewa telah melelahkan upaya untuk menyegel tempat ini dan ras dewa kelelawar putih kami diperintahkan untuk tetap berjaga di sini, untuk tidak membiarkan makhluk hidup Youdu menerobos penghalang dunia dan masukkan tempat ini. Namun, di generasi kita, hanya kita berdua yang tersisa. Kedua kelelawar putih itu saling memandang dengan ekspresi pahit. Kedua wajah mereka berkerut sampai mereka seperti dua mandarin kering. Mereka berdua laki-laki dan bagaimana mereproduksi generasi masa depan telah menjadi masalah terbesar mereka. Kinmu tertegun sejenak, lalu berkata, "Saya tidak berharap teman-teman Dao menjadi penjaga dunia ini. Namun, Anda berdua adalah saudara dan lelaki yang akan menjaga lembah hantu setelah Anda mati. Jangan bilang itu." Kedua kelelawar putih itu berkata serempak. "Baiklah kalau begitu." Kinmu tidak membicarakan hal ini lagi dan malah bertanya, "Apakah Anda masih ingat kejadian 16 tahun yang lalu? Apakah sesuatu seperti meteor datang dari luar angkasa, menabrak tempat ini? Ada insiden seperti itu? Hal yang tidak diketahui telah menembus segel yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dari ras kelelawar putih," kata Fu Yukio. "Kami telah pergi untuk melihat sebelumnya, tetapi tempat itu sangat berbahaya. Beberapa orang datang sesudahnya dan kami makan beberapa dari mereka. Namun, ada lebih banyak yang masuk lebih dalam, tetapi sedikit dari mereka yang keluar." Roh Kinmu sangat terbangun, dan dia segera bertanya, "Apa yang jatuh dari langit?" "Sebuah kapal. Setengah dari itu sekarang terjebak di Youdu dan setengahnya lagi di tanah di sini." Chapter 302. Sebuah kapal? Mungkinkah itu dari Carefree Village? Kinmu sedikit bersemangat. Kepala desa dan yang lainnya telah menemukan kapal yang sangat besar, tetapi dihancurkan sehingga mereka tidak bisa pergi ke desa Carefree. Jika kapal ini berasal dari Carefree Village, tidak bisakah dia pergi ke kampung halamannya? Dua kelelawar putih memimpin dengan marah. Mereka terbang diam-diam, jadi jika Kinmu tidak hati-hati, dia tidak akan melihat di mana mereka terbang. Saat berikutnya, akan ada gemerisik dan dua kelelawar akan menggantung dari pohon atau tebing sebelum mengepakkan sayap mereka dengan diam-diam. Bentuk kehidupan di lembah hantu sangat luar biasa, dan serangan mereka sangat aneh. Namun, karena dua kelelawar putih adalah penjaga di sini, mereka tahu setiap detail tentang tempat ini. Dengan mereka memimpin, perjalanan Kinmu bebas dari segala bahaya. Kadang-kadang, kedua bersaudara itu bahkan akan menangkap makhluk aneh di lembah hantu untuk memakannya. Ketika keberuntungan datang, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk benar-benar bertemu penyu penggerak. Kinmu melihat dua bersaudara terbang di atas danau sebelum menyelam ke dalam air untuk menyeret raksasa-raksasa. Itu adalah serangga berbentuk segi enam dengan tanda-tanda segi enam aneh di tubuhnya yang memiliki pola teratur. Di depan, ada dua penjepit besar yang sangat kuat. Ada telur serangga putih yang seukuran manusia di punggungnya. Beberapa telur sudah terbuka, dan sepertinya seseorang telah membukanya dengan rapi dari luar. Kemampuan penyu penggerak itu mencengangkan, dan itu tidak mau terbawa oleh dua bersaudara.
Penjepitnya melaju ke depan dan menyebabkan ledakan yang menggelegar. Baut petir muncul dari udara terkompresi, dan petir berderak saat mengelilingi kura-kura bor. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Penyu penggerak bahkan memuntahkan cairan beracun yang melelehkan semua yang ada di tanah, baik itu tanah atau batu. Hati Qin Mu bergetar. Kemampuan kura-kura penggerak ini tidak lebih lemah dari naga kilin. Cairan beracun itu sangat mengerikan karena bisa melelehkan semuanya. Kemampuan naga kilin kuat, dan dia terletak di antara realm bintang 7 dan alam surgawi. Namun, Celestial Being Realm tidak akan mampu menahan toksisitas penyu penggerak. Namun, kemampuan kedua kelelawar putih itu lebih kuat. Dampak gelombang suara dari mulut Fu Yuqiu membuat kura-kura bor pusing karena getaran. Kedua bersaudara itu kemudian melompat ke punggung kura-kura penggerak dan membuka dua telur serangga seolah-olah mereka membuka pintu di kulit telur. Dua kelelawar putih melompat masuk dan mengerang. Mereka kemudian melambai pada Qin Mu dan naga kilin. Masuk, cepat masuk. Qin Mu ragu-ragu sebelum membawa kilin naga ke punggung penyu penggerak itu. Fu Yuchun menjulurkan kepalanya yang berbulu keluar dari kulit telur seperti tikus yang baru saja lahir dan menyentakkan telinganya. Temukan telur dan cepat sembunyikan di dalamnya, karena penyu penggerak ini akan bangun. Orang ini ahli dalam berenang dan tuan di dalam air. Dia akan membawa kita ke sungai dari danau dan berenang menuju jurang yang dalam di danau. Sarangnya ada di sana. Qin Mu ragu-ragu. Tidak bisakah aku berdiri di punggungnya? Orang ini sangat waspada, tetapi cintanya kepada anak-anaknya adalah yang terbesar. Jika kita bersembunyi di telur ini, dia tidak akan menyerang kita. Juga, segala hal lain yang menyerang kita akan terbunuh olehnya, Fu Yuchun menjelaskan. Qin Mu memandang kilin naga dan bertanya, bisakah kamu mengecilkan tubuhmu? Tubuh naga kilin hanya 6 meter lebih kecil dari kura-kura bor, jadi dia pasti tidak bisa bersembunyi di telur dengan ukurannya saat ini. Naga kilin mendengus dan mengguncang tubuhnya, menyebabkannya menyusut perlahan. Cul-cul sedang meremehkanku. Saya diajar oleh Patriarch, jadi tentu saja, saya bisa mengubah ukuran saya sesuka hati. Dia menyusut menjadi seukuran anjing besar, yang merupakan batasnya. Dengan perutnya yang besar, dia terus mengeksekusi teknik, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Kultus Master, apakah Anda pikir ini baik-baik saja? Qin Mu memandang pria berbentuk bola dan mengambil telur terbesar. Dia membuka sampul dan membawa kilin naga ke atas, mencoba memasukkannya. Sudah lama sejak aku dibawa, kata naga kilin sambil mengenang masa lalu. Qin Mu memaksa perut pria itu masuk dan didorong ke bawah dengan kekuatan, tetapi naga kilin terjebak dan tidak bisa pergi ke arah manapun lagi. Qin Mu sangat marah dan menempatkan penutup berbentuk telur putih di kepala naga kilin. Tetap di posisi ini dan jangan bergerak. Naga kilin tidak berani bergerak dengan cangkang di kepalanya. Dia berkata dengan menyedihkan, Kultus Guru, Anda tidak akan mengurangi makanan saya, kan? Saya masih tumbuh. Qin Mu membuka kulit telur untuk dirinya sendiri dan melompat masuk. Sepertinya ada sesuatu seperti putih telur di dalam dan itu sebenarnya sangat nyaman. Itu adalah perasaan mengkonsumsi pil semangat dan obat-obatan roh. Dia bisa merasakan beberapa energi halus masuk dari pori-porinya dan masuk ke otot-ototnya, pembuluh darah, meridian, 5 visera, dan 6 usus, menyehatkan tubuh, rambut, dan kulitnya. Energi-energi itu bahkan memasuki jiwanya dan menyehatkannya. Qin Mu berdiri dengan takjub dan mencoba mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Teknik Wei dan langsung merasakan lebih banyak energi yang datang dari putih telur, memungkinkan roh primordialnya tumbuh lebih kuat. Putih telur ini lebih baik daripada pil roh atau obat ajaib apapun. Jika saya bisa bersembunyi di dalam sini untuk berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, roh primordial saya mungkin akan menjadi sangat kuat. Dia melihat ke arah telur-telur lainnya dan melihat bahwa sebagian besar sudah kosong. Kemungkinan besar kura-kura penggerak lainnya telah matang dan meninggalkan cangkangnya. Hanya ada 2 hingga 3 telur lainnya yang belum matang. Bagus, aku akan mencuri telur-telur ini ketika kita mencapai tujuan kita. Tepat saat dia memikirkan ini, kura-kura penggerak besar itu bangun dan mengayunkan kepalanya sebelum menyelam kembali ke danau. Danau ini adalah salah satu anak sungai, dan ketika kura-kura penggerak menyelam ke dalam air, ia berenang ke arus utama dan pergi bersama sungai, berenang ke tempat di mana 2 sungai bertemu. Air sungai ini sangat aneh. Ada semua jenis kehidupan Youdu yang hidup di dalamnya. Ada serangga panjang dengan mata menutupi seluruh tubuhnya, seekor ikan besar yang memiliki otot dan tidak ada sisik di tubuhnya, serangga aneh yang ditutupi dengan tentakel dengan mulut dengan kait di ujungnya, dan juga beberapa hal yang mengambang seperti jiwa.
Kinmu juga melihat beberapa teratai mengambang di permukaan sungai. Beberapa dari mereka layu dan menumbuhkan kepala biji teratai. Dari biji itu keluar kepala bayi putih dan gemuk. Bokong mereka telanjang saat mereka menari-nari dan terkikik, tampak murni dan polos. Tiba-tiba, salah satu bayi membuka mulutnya lebar-lebar, dan lidah sepanjang 20 meter berayun keluar dan membungkus ikan aneh di air. Lidah itu kemudian terayun kembali ke udara, dan bayi itu memakan ikan aneh dalam sekejap, hanya menyisakan tulang ikan untuk tenggelam ke dasar sungai. Setelah bayi itu penuh, dia sekali lagi menari dan terkikik. Namun, tak lama kemudian, seekor burung besar turun dan mengambil bayi itu, mengangkat kepalanya untuk menelannya. Apa semua monster ini dari dunia Youdu? Kinmu bergidik. Akhirnya, kura-kura penggerak ini membawa mereka ke lubang yang dalam yang disebutkan oleh dua kelelawar putih. Alih-alih disebut lubang yang dalam, itu akan lebih baik digambarkan sebagai jurang maut. Kedua sungai bertemu di sana, dan air turun ke jurang, bergemuruh terus-menerus. Ketika mereka akan jatuh ke jurang, kura-kura bor tiba-tiba melompat keluar dari air dan ke udara. Dengan sebuah gerakan, itu membuka dua sayap yang keras dan di bawahnya ada dua sayap yang lembut. Yang terakhir tajam seperti pisau cukur. Mereka gemetar dan bersenandung ketika kura-kura itu terbang ke bawah, langsung ke dalam jurang. Kinmu dan sisanya dilemparkan ke bagian dalam telur, yang terjebak di sayap yang keras. Ketika kura-kura boral terbang, sayap yang keras tidak bergerak, hanya sayap yang lembut yang terus mengepak. Dari dalam telur, Kinmu melihat sekeliling dan melihat jamur besar tergantung di dinding jurang, memuntahkan spora. Mereka bersinar dan melayang di udara seperti dandelion. Ikan besar terkadang melompat keluar dari air terjun yang mengamuk untuk memakan spora yang bersinar. Saat mereka melakukan itu, tubuh mereka akan membengkak di udara dan meledak. Jamur besar akan tumbuh keluar dari tubuh mereka. Jamur itu sangat aneh. Mereka hanya meledakkan bagian bawah ikan atau serangga, meninggalkan bagian atas tubuh mereka baik-baik saja. Karena itu, makhluk-makhluk itu masih hidup. Hanya penampilan estetika mereka yang dihancurkan, karena tubuh bagian bawah mereka telah menjadi jamur. Akar panjang tumbuh dari jamur, dan mereka mengepak di udara. Beberapa dari mereka mendarat di tebing dan segera menumbuhkan akar mereka di sana. Ikan dan serangga yang kemudian tumbuh dari jamur membantu berburu, menciptakan semacam simbiosis yang aneh. Penyu penggerak terus terbang ke bawah dengan penerangan jamur aneh. Mereka adalah satu-satunya yang mencegah jurang dari kegelapan total. Setelah beberapa mil ke bawah, mereka akhirnya tiba di dasar jurang. Di sana sangat lembab, dan sekitarnya dipenuhi dengan pilar kristal bercahaya. Mereka tembus cahaya dan berkilau, dengan kilau menawan yang menerangi seluruh bawah tanah. Penyu penggerak telah membangun sarang di atas sepotong pilar kristal besar dan mendarat di sana. Sama seperti itu, sekali lagi terpana oleh gelombang suara Fu Yukio. Kinmu, yang telah menyerap semua energi di dalam, melompat keluar dari telur tampak segar. Dia segera pergi ke depan dan memetik 3 telur lainnya yang masih penuh, memasukkannya ke dalam karot taotienya. Cult, aku tidak bisa keluar. Naga Kilin memanggil dengan menyedihkan. Kinmu pergi ke depan dan menarik kedua telinga naga itu, menghabiskan semua kekuatannya untuk menariknya keluar. Dia berkata dengan marah, "Jika Anda terus menjadi begitu gemuk, saya akan mulai memberi Anda kotoran." "Aku hanya sedikit kokoh, aku tidak gemuk," gumam naga Kilin dengan suara kecil. Kedua kelelawar putih itu terbang ke atas tanpa suara dan berkata, "Kapal itu jatuh dari luar angkasa dan menciptakan lubang yang dalam ini." Ketika mencapai bawah tanah, ia meluncur cukup jauh dan memecahkan penghalang menyegel Youdu. Kapal itu tepat di depan, tidak jauh lagi. Namun, sebagian besar bentuk kehidupan Youdu tinggal di sana. Dengan mengikuti aliran bawah tanah, kita akan dapat menjangkau mereka. Kinmu mengikuti 2 kelelawar putih, dan mereka benar-benar tidak berjalan jauh sebelum melihat mayat terdampar di pantai. Mereka berasal dari praktisi kuat Istana Emas Roland, dan berdasarkan kondisi pembusukan tubuh, mereka seharusnya sudah mati belum lama ini. Kinmu memiliki 2 kelelawar putih untuk memimpinnya, jadi dia tidak menemui bahaya. Tetapi jika dia ingin menyeberangi lembah hantu dan mencapai tempat ini sendiri, itu akan jauh lebih berbahaya. Mereka yang mencapai tempat ini pada dasarnya semua ahli, dan yang terendah dari mereka adalah di Seven Stars Realm. Sayang sekali bahwa mereka tidak bisa melihat kapal sebelum mereka mati. Tidak lama kemudian, Kinmu melihat beberapa kerangka, dan dari barang-barang mereka menghakimi mereka untuk menjadi murid pemuja setan surgawi. Dia menghela nafas dan hendak mengambil beberapa batu untuk menguburkannya ketika batu itu tiba-tiba lari,
lenyap dengan cebakan ke sungai. Mereka berjalan di depan, sampai tiba-tiba mereka mendengar suara Buddha berlama-lama di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat suara Buddha datang dan melihat dua biarawan tua berjubah kuning duduk bersila di atas pilar-pilar batu. Dua kuil telah dipahat dari pilar-pilar batu, dan kedua biksu tua itu duduk di sana dengan alis mereka yang panjang tergantung di luar kuil. Suara Buddha berdering terus-menerus dari tubuh mereka, sementara sinar Buddha terkadang cerah dan terkadang redup, membela terhadap iblis Qi yang melonjak. Biksu biara Thunder celap besar, kata Qin Mu heran. Mereka sudah mati? Dua saudara laki-laki kelelawar kulit putih juga heran. Fu Yuqiu berkata, kedua keledai botak ini berlari ke sini dengan kemampuan mereka yang sangat tinggi. Mereka mengatakan bahwa mereka datang ke sini atas perintah Rulai untuk membantu kami menekan gerakan yang tidak biasa dari Youdu, mencegah bentuk kehidupan Youdu kehabisan untuk membahayakan semua makhluk hidup. Kami tidak bahagia, tetapi kami tidak bisa mengalahkan mereka, jadi kami membiarkan mereka tinggal di sini. Mereka duduk di sini selama lebih dari 10 tahun dan banyak membantu kami. Ada beberapa kali segelnya hampir putus dan mereka membantu kami menekannya. Tidak pernah saya harapkan mereka mati karena kelelahan. Fu Yuchun menghela nafas. Kami dulu berpikir mereka enak, tapi sekarang aku tidak mau memakannya sama sekali. Kapal yang jatuh dari luar angkasa itu tepat di depan. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan tubuhnya sedikit gemetar. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.